Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti, NIM 117700074. Saya mahasiswa semester 6 Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi prasyarat dalam melaksanakan ujian tengah semester genap mata kuliah pengolahan sinyal digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengolahan sinyal unit sampel, dan yang kedua, fast Fourier transform. Nah, untuk itu kita memerlukan dua alat dan bahan. Yang pertama itu PC maupun laptop. Tapi ketika kalian tidak pakai keduanya, kalian bisa pakai handphone karena zaman sekarang handphone sudah support MATLAB. Nah, di sini saya memakai laptop. Ini laptop. Kemudian yang kedua, yang harus dan wajib banget dipunya itu aplikasi MATLAB. Tapi berhubung saya pakai Linux, saya di sini pakainya GNU Octave karena GNU Octave ini alternatif di Linux. Tapi sama aja antara MATLAB sama GNU Octave. Oke, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama langsung saja kita buka aplikasi GNU Octave. Kemudian klik file, new script. Nah, sebelumnya saya sudah membuat file, jadi tinggal di open aja. UTS Rahma, open. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkit sinyal unit sampel. Nah, dalam pengolahan sinyal diskrit dikenal beberapa sinyal dasar. Salah satunya deret unit sampel. Deret unit sampel ini merupakan sinyal yang dihasilkan dari sampling sinyal waktu kontinu yang nilainya konstan atau biasa disebut dengan sinyal DC. Nah, bentuk sinyal waktu diskrit ini untuk representasinya berupa deretan pulsa-pulsa yang bernilai sama, mulai dari negatif tak berhingga sampai dengan positif tak berhingga. Kemudian, representasi suatu sinyal sampling yang ke N ini secara matematik dinyatakan oleh persamaan do N min K jika sama dengan 1, N sama dengan K. Nah, ketika do N min K sama dengan 0, maka N tidak sama dengan K. Oke, kita langsung saja buktikan dalam bentuk program. Jadi di sini saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Nah, ini codingannya. Jadi K ini bisa disebut dengan titik 0 dia berada, atau bisa juga disebut dengan nilai yang bisa kita ubah
asal tidak melebihi dengan batas awal dan batas akhir dari nilai yang telah ditentukan. Nah, N1 ini merupakan batas bawah dari suatu sinyal. Kemudian ada N2, ini merupakan batas atas dari suatu sinyal. N ini hasil dari N1 dan N2 yang ada di atas. Kemudian ada X. X ini akan bernilai 1 jika N min K sama dengan 0. Maka dari itu selainnya akan bernilai 0. Nah, stem ini merupakan suatu gambar yang akan ditampilkan. Jadi gambar grafik yang akan ditampilkan nanti dari suatu sinyal ini. Kemudian ada title. Title ini merupakan subjek. Kemudian ada X label. X label ini dari N yang sebelumnya. Kemudian ada Y label. Nah, Y label ini akan bernilai 1 pada saat N bernilai 0. Jadi selain itu nilainya 0. Kemudian dari persamaan pembangkit sinyal unit sampel ini, jika do N sama dengan 1, N sama dengan 0. Kemudian jika N sama dengan 0, N tidak sama dengan 0. Oke, langsung aja kita running. Nah, ini sebuah grafik dari program ini. N ini tepat berada di titik 0 yang menghasilkan N min K sama dengan 0, maka nilainya 1. Jadi itu dia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fast Fourier transform atau biasa disingkat dengan FFT. FFT ini merupakan algoritma yang paling populer untuk komputasi transformasi Fourier diskrit dari suatu sinyal diskrit X dalam kurung K. Hasil dari FFT ini adalah spektrum magnitude terhadap frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Nah, umumnya suatu sinyal diskrit atau kontinu berbentuk dari campuran beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda. Misalnya pada kasus bercampurnya sinyal informasi dan noise. Nah, FFT ini dapat membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi berada dan pada frekuensi berapa noise mendominasi. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Octave. Kemudian seperti biasa, klik file, new script, file, save file as. Kita kasih nama dulu, FFT Rachma. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah punya soal. Soalnya itu, dalam contoh ini, transformasi Fourier akan digunakan untuk menemukan frekuensi sinyal informasi yang telah bercampur noise. Nah, data disampling pada 1000 Hz, sinyal informasi pada frekuensi 50 Hz memiliki amplitudo 0,7 dan pada 120 Hz amplitudo 1 bercampur dengan noise acak dengan rata 0. Oke, langsung aja. Nah, sebelumnya aku pun udah punya codingannya, jadi tinggal copy aja ya, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini.
Jadi Fs ini merupakan frekuensi sampling, yaitu seperti tadi di soal kita pakainya 1000 Hz. Nah, T ini merupakan periode sampling, T besar ya teman-teman. T besar sama dengan 1/Fs. Nah, L ini panjang sinyal informasi. Panjang sinyal informasi itu kita pakai 1000. Kemudian T ini vektor waktu sama dengan 0 dibagi L-1 dikali periode sampling. Nah, kemudian X itu sama dengan 0,7 dikali sin 2 kali PI dikali 50 dikali T ditambah sin 2 dikali PI dikali 120 dikali T. Kemudian ada Y-nya. Y-nya ini sinyal informasi plus noise. Dengan rumusnya X ditambah 2 dikali rand size kurung buka T kurung tutup. Nah, kemudian ada plot di sini. Dengan rumus Fs frekuensi sampling dikali T waktu kurung buka 1 bagi 50. Kemudian Y 1/50. Nah, titel ini merupakan subjek signal corrupt with zero mean random noise dan X labelnya itu time millisecond. Kita langsung run aja. Save file and run. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sangat sulit untuk mengenali frekuensi sinyal dengan melihat sinyal aslinya. Nah, kita perlu mengonversi sinyal ini ke domain frekuensi dengan algoritma FFT. Jadi, kode untuk konversi sinyal ke domain frekuensi dengan fungsi FFT di MATLAB itu seperti ini. Kita kopikan lagi. Bisa juga di new script di sini. Nah, jadi NFFT ini ia merupakan panjang vektor hasil perhitungan FFT yang sebelumnya. Nah, sedangkan Y ini didapatkan normalisasi magnitude sinyal dari nilai hasil FFT harus dibagi. Kemudian F ini sama dengan Fs per 2 dikali lin space kurung buka 0,1 NFFT per 2 kurung tutup. Kemudian ada plot. Plot ini plot single side amplitude spectrum. Jadi dengan rumus F2 dikali ABS kurung buka Y kurung buka 1 banding NFFT per 2 kurung tutup. Nah, di sini titelnya single sided amplitude spectrum of Y kurung buka T kurung tutup. Y label dengan frekuensi Hertz. Y label pun sebelumnya ini X label ya harusnya. Jadi X labelnya ini frekuensi Hertz dan Y labelnya ini Y kurung buka F. Kita langsung run aja. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk bagian frekuensinya. Ya, itu dia video tutorial program pengolahan sinyal unit sampel dan fast Fourier transform pada aplikasi MATLAB maupun GNU Octave. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.